Nah, pada kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara memperbanyak pupuk organik cair dan juga memperbanyak IM4. Nah, pupuk organik cair ini sangat besar manfaatnya. Pupuk organik cair ini sangat berguna untuk mendukung setiap proses pertanian kita, baik itu untuk menambah meningkatkan unsur hara pada tanah, kemudian juga untuk menyuburkan tanah dan juga untuk meningkatkan hasil buah pada tanaman yang ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu begitu baik yang memberikan hikmat bagi hamba untuk bisa bekerja. Kiranya hikmat yang Tuhan berikan ini dapat hamba pergunakan dengan baik untuk menjadi berkat bagi sesama. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan video channel ini, sehingga mereka dijamah hati dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus semua berucap syukur, ya. Amin. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya manusia ini adalah ciptaan yang sangat sempurna kebanding dengan makhluk lainnya. Nah, salah satu keunggulan atau kesempurnaan manusia adalah Allah menciptakan dan diberikan akal pikiran. Nah, akal pikiran ini berfungsi untuk dapat bisa melakukan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, membedakan yang baik dan yang jahat, dan merencanakan, mengerjakan sesuatu yang dikerjakan di dunia ini. Nah, pada kali ini saya berbagi pengalaman atas hikmat daripada Tuhan Yesus, sehingga saya bisa memikirkan apa yang saya kerjakan saat ini, yaitu saya membuat pupuk organik cair ini atau POC, dan juga bisa menambah IM4 ini, saudaraku. IM4 ini sehingga dari 1 liter bisa menjadi puluhan liter ataupun 100-an liter pun bisa dengan sistem memperbanyak ini. Nah, demikian juga dengan pupuk organik cair. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara memperbanyak pupuk organik cair dengan menggunakan IM4 ini sebagai bahan utama untuk proses pembuatan pupuk organik cair. Nah, jadi sangat simpel, saudaraku. Jika saudara ingin memperbanyak, ingin membuat pupuk organik cair, di sini ada contoh, saya ini. Nah, cukup saudara sediakan wadah ember yang ukuran 10 liter atau besar pun tidak apa. Nah, di dalam wadah ember itu saudara itu simpan atau tampung segala limbah-limbah dapur, limbah masak tentunya, ya saudaraku. Baik itu air cucian beras, bekas nasi yang basi, kemudian potongan-potongan sayuran, baik itu daun, buah-buahan, kulit-kulit buah-buahan, itu sangat bagus ditampung, disatukan di situ, ya, di dalam satu wadah ember itu. Dan air, baik itu tadi air beras, kemudian bekas-bekas nasi yang sudah basi, kemudian segala potongan-potongan sayur, kalau ada cangkrang telur, pokoknya semua, kulit-kulit bawang putih, bawang merah, semua yang sampah-sampah limbah dapur yang bersifat ringan itu, ya, lembut itu, yang bisa terurai itu disatukan, ya, kulit-kulit buah-buahan apa semua disatukan di dalam wadah ember itu. Nah, ketika banyak dan hampir mau penuh, nah saudara tinggal satukan, ya, satukan dan tambah dengan air hujan, kemudian tambah dengan air hujan itu secukupnya, ya, dari satu ember itu, pokoknya satu ember, ya. Kemudian kita menggunakan IM4 ini. Saya cukup menggunakan 10 tutup dari M4 ini untuk fermentasikan dari 10 atau 16 liter
pupuk organik tadi yang terbuat dari air beras atau limbah-limbah masakan tadi, sayur-sayur tadi ya. Cukup menggunakan 10 tutup ini dan dicampur dengan air hujan tadi. Nah, maka cukup sampai di situ saudaraku. Jadi sangat simpel cara membuat pupuk organik cair. Nah, jadi pupuk organik cair yang terbuat dari air beras, bekas nasi yang basi, kemudian segala limbah-limbah sayur, buah-buahan dan lain sebagainya itu kita satukan tadi. Nah, dari situlah akan menjadi pupuk organik cair kita untuk kita pakai, baik itu untuk kita buat pupuk kompos, kita siramkan, kemudian kita langsung siramkan ke tanah, kemudian kita bisa juga manfaatkan ketika tanaman kita sudah tumbuh, baik itu tanaman timun, kacang panjang dan lain sebagainya, sawit boleh kita siram pada pokoknya, maka dijamin pasti subur ya, subur dan akan berbuah lebat. Nah, kalau untuk pupuk buah sekaligus pupuk buah masa generatif tanaman itu bisa dicampur dengan akar bambu dan juga dengan serat sabut kelapa. Nah, itu disatukan, difermentasi selama 1 bulan ya saudaraku. Fermentasi selama 1 bulan, pupuk organik cair ini ya, baru itu bisa dipakai. Nah, bisa saja 2 minggu atau 3 minggu, tapi belum maksimal ya, belum maksimal, tapi 1 bulan maksimal kita fermentasi dan siap kita pakai. Kita mau buat pupuk kompos menggunakan pupuk cair yang kita buat itu, kemudian kita bisa siram ke tanah, langsung pada tanah untuk meningkatkan unsur hara pada tanah. Karena apa? Di dalam kandungan I4 ini mengandung jutaan atau ribuan jutaan mikroorganisme saudaraku. Nah, bakteri pengurai yang ada inilah yang akan membantu fermentasi, menguraikan segala sampah limbah dapur tadi, sehingga bakteri ini akan mengalir, berpindah, dan semakin banyak lagi di dalam pupuk organik cair yang kita fermentasi, dan dari bakteri pengurai inilah yang akan membantu mengurai segala unsur hara pada tanah, sehingga tanah itu akan tetap subur sekalipun kita berulang-ulang kali mengolah tanah itu ya untuk bercocok tanam, tetap subur. Oleh karena apa? Oleh karena kita menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik cair yang dimana di dalamnya ini terkandung segala jenis-jenis bakteri fungsional ya, penambah nitrogen. Kamu selain daripada mengandung bakteri dari pupuk organik cair, karena kita buat dari berbagai bahan tadi, dari buahan, dari air beras, juga mengandung nutrisi ya. Nutrisi nitrogen sudah ada di situ, nutrisi fosfor sudah ada di situ, kemudian kalium sudah ada di situ, kemudian dan lain-lain lah, sejenis pupuk sudah ada karena lengkap bahannya saudaraku. Nah, silahkan mencoba cara pembuatan pupuk organik ini. Daripada sampah-sampah limbah-limbah dapur saudara itu dibuang, tidak ada gunanya, mendingan manfaatkan untuk bercocok tanam. Bisa dimanfaatkan baik air beras, bekas sayur-sayuran yang masak, kulit-kulit bawang dan lain sebagainya, jangan dibuang, tetapi dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan uang saudaraku. Nah, ini saudaraku, ini contoh, ini pupuk organik cair yang sudah saya buat dari limbah segala air beras, dari bekas sayur-sayuran dan lain sebagainya. Tulang-tulang daging ada di sini, ini sudah air, sudah saya pindahkan ke deterjen ini ya saudaraku. Nah, ini juga saudaraku, nah sudah 2. Ini dari belum habis 1 liter I4, tapi hasilnya sudah berapa nih? Udah 10 liter. Nah, belum lagi deterjen sana sahabat tani. Banyak. Jadi bisa kita memperbanyak dari 1 liter I4 ini, bisa kita memperbanyak ya, kita perbanyak menjadi ratusan liter ya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai ini contohnya. Nah, ini contoh yang baru saya akan buat. Ini baru saya akan buat, baru akan fermentasi. Ini air beras, segala sampah-sampah, ada
cengkang telur, dan ada juga segala kulit bawang dan lain sebagainya ada di sini, disatukan. Nah, kemudian disiram dengan I4. Nah, jadi ini sudah. Ini baru baru dua hari ya. Jadi 1 bulan sudah bisa dipakai lagi. Ini untuk memperbanyak selanjutnya. Nah, ini contoh saudaraku, ini sampah-sampah yang saya siapkan. Ini air beras, ini bekas nasi ya, bekas nasi dan air beras, dan sampah-sampah sayuran lainnya sudah saya siapkan untuk bahan berikutnya, untuk stok berikutnya. Jadi saya tidak kekurangan pupuk cair, organik cair, saudaraku. Nah, demikian pengalaman yang dapat saya bagikan. Semoga pengalaman ini, cara membuat pupuk organik cair dan juga memperbanyak I4 ini bisa bermanfaat untuk saudara, cara khusus saudara-saudara yang bekerja di bidang pertanian secara organik di perkebunan sayur-sayuran. Nah, mari kita gunakan akal pikiran kita yang Tuhan berikan bagi kita ini dengan baik untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang membangun, sehingga melalui apa yang kita kerjakan ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Salam.